Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up friend? Masih bersama channel Sami Haji Genelo, Sami-sami ngajeni lo. Pada kesempatan video lanjutan kali ini berbagi pengalaman dengan teman-teman saya, orang-orang sekitar saya, dan orang-orang terbaik yang saya jumpai. Orang yang sudah saya kenal, saya ucapkan terima kasih Tuhanku, bahwa itu adalah bagian dari yang terbaik dari yang aku punyai. Semoga Engkau berikan aku keindahan yang lebih, supaya aku bisa memuliakan orang-orang di sekitarku dengan damai, baik, dan lebih bisa menyemangati teman-temanku dan menjadi bagian dari solusi oleh orang-orang sekitar aku. Nah, untuk kali ini memang kita akan berpikir secara unlimited atau terbatas saja. Kita akan sampaikan beberapa apa yang akan menjadi di benak saya nantinya. Nah, hidup ini memang senantiasa menjadi pilihan untuk diri kita sendiri, dan tidak memilih itu juga suatu pilihan. Nah, pilihan yang terbaik ketika kita memang bisa menghormati pilihan orang lain. Karena itu juga butuh sikap kebijaksanaan di dalam diri kita sendiri. Nah, sikap yang bijaksana itu yang bagaimana? Kebijaksanaan itu memang terlahir dari dalam, dan itu tidak bisa untuk kita karang. Itu nggak bisa untuk kita rencanakan, dan itu tidak bisa untuk kita harus paksa berbuat seperti itu, kita atur, kita setting, tidak bisa. Kebijaksanaan itu adalah berawal dari dalam, murni, dan itu memang menjadi bagian dari kebaikan dari diri kita, kedamaian dari diri kita. Karena kebijaksanaan kehidupan itu sebetulnya adalah titik puncak pencapaian dari kehidupan kita nanti. Bijaksana dalam artian itu sebetulnya orang yang lebih bisa mengerti, orang yang lebih bisa memahami tentang arti-arti kehidupan ini. Life is simple memang, tetapi hidup juga harus dipenuhi dengan pemenuhan yang cukup. Berbuat kebaikan dengan penuh cinta kasih terhadap sesama, ya kan harus kita lakukan hal semacam itu. Kalau kita hanya iman untuk diri kita sendiri, tetapi iman itu tidak bisa untuk kita terapkan terhadap orang-orang sekitar kita ataupun masyarakat. Jadi iman itu tidak akan utuh dan lengkap. Nah, keimanan yang sejati itu ketika kalian tidak punya perasaan ragu sedikit pun tentang apa yang kalian nanti akan hadapi di masa mendatang. Karena iman itu memang sangat penting sekali untuk menata hati dan pikiran kita. Nah, iman yang sejati itu memang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tetapi adalah perasaan. Bagaimana kita benar-benar merasakan seperti halnya aku udah cukup kok, seperti ini, seperti itu. Perasaan yang seperti itu. Ketika orang sempat menanyakan kamu, kamu kok pakai pakaian yang lama sekali sudah pernah kamu pakai lagi, kenapa? Seperti itu. Sampai kamu bisa menjawabnya kalau, ya ini pakaian yang aku senangi kok. Pakaian ini yang aku pakai itu terasa nyaman sekali. Ada istilah seperti itu. Jadi kehidupan sedalam seolah-olah kematian ataupun kematian sedalam kehidupan. Nah, itu ada makna penting yang terkandung di dalamnya.
Dalam artian apa? Hidup sedalam kematian ataupun kematian sedalam kehidupan. Itu adalah suatu. Kalau digambarkan itu adalah bagian keseluruhan perasaan antara ataupun kecintaan yang secara sungguh-sungguh yang sangat mendalam terhadap Tuhan pencipta alam kita ini. Jadi memang perasaan itulah yang harus kita benar-benar kita jaga, kita cintai perasaan tersebut. Karena hanya dengan rasa itu adalah bagian yang sangat luar biasa sekali untuk pencapaian kita nanti ketika hubungan kita dengan Sang Pencipta. Perasaan itu yang harus kita olah, kita tata, kita kuatkan, kita latih pelan-pelan dari sedikit demi sedikit. Setelah kamu mencapai tangga tertentu perasaan itu, udah kita terasa mengenalnya, kita tambah lagi sampai kita paling enggak pernah atau mengalami sekali ataupun 2 kali benar-benar rasa yang sejati itu seperti apa di dalam diri kita. Di mana rasa yang sejati itu memang kita seolah-olah tidak menginginkan apapun. Jadi benar-benar nafsu keinginan kita bahkan kayak direm, kayak diistirahatkan sehingga kita hanya mengikuti apa yang menjadi kehendak arah batin dan atau mata batin yang kita rasakan. Dan itu memang lambat laun seseorang yang memang bisa lebih sering untuk memperdalam untuk tentang rasa ini memang bisa itu di lambat laun tetap bisa untuk kita kendalikan. Karena memang rasa itulah bagian dari terpenting di dalam kehidupan kita yang harganya memang tidak terbatas. Tidak bisa diukur dengan apapun dari rasa itu. Implikasi dari suatu rasa itu penggambarannya sangat bisa dikatakan rumit, memang benar rumit, bisa dikatakan mudah bagi yang bisa memang seseorang bisa tulus mencintai sesuatu hal, menyenangi suatu hal. Seseorang yang sangat ikhlas sekali menjalani sesuatu yang penuh dengan apa adanya dirinya sendiri dan menerima apapun pemberiannya adalah sebagai memang bagian dari kehidupannya yang harus dia jalani. Seseorang yang menerima perjalanannya adalah sebagai hikmah di setiap kesehariannya. Yang menerima setiap keadaannya adalah sebagai rezeki untuk dirinya, sebagai rezeki untuk diri dan keluarganya dan orang-orang sekitarnya. Seseorang yang senantiasa selalu bisa tersenyum dan ceria untuk orang-orang di sekitarnya. Bahkan cirinya, kalau seseorang yang memang dalam tahap kestabilan perasaan yang sejati ini bahkan melihat orang lain saja dia merasa senang dan tersenyum dan bahagia. Apalagi sampai kalau kita bisa benar-benar melihat kedalaman setiap orang berbicara kepada kita, kita tahu akan perasaan yang mengalir di dalam dirinya. Itu luar biasa sekali. Karena seorang yang sering mengolah rasa tersebut akan tahu, akan feel-nya akan bisa, feeling-nya juga akan lebih tajam untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain. Dan itu adalah beberapa contoh-contoh efek atau ciri-ciri ataupun kepekaan sekitar yang luar biasa seperti tentang rasa akan mengakibatkan seperti itu. Jadi rasa ini memang implikasinya tidak terbatas dan seperti sedalam samudra kedalaman yang
Kita tidak tahu kalau kita tidak mencoba mempelajari. Tetapi tetap kendalinya, seseorang memang mencintai tentang belajar tentang rasa apapun itu adalah tetap di keteraturan dan sering melatih dirinya untuk kepekaan tersebut. Nah, rasa yang ada di dalam diri kita yang sudah banyak sekali kita terima dari diri kita, orang tua, saudara, orang lain, dan orang-orang di sekitar kita yang pernah kita jumpai, itu sebaiknya kita salurkan untuk kebaikan di dalam kehidupan ini. Bagaimana kita bisa memang untuk berbuat baik, bagaimana kita bisa bercinta kasih terhadap sesama, bahkan apapun, everything. The life in very good. Jadi memang hidup ini akan terasa lebih mudah, hidup ini akan terasa lebih membahagiakan, hidup ini akan terasa lebih bermanfaat ketika kita selalu bersemangat sekali untuk membantu orang yang membutuhkan kita. Kita menjadi seorang yang bergembira ketika kita bisa meringankan beban kegelisahan dari orang-orang sekitar kita. Ya, kita jalani, kita terima, kita bantu, kita lakukan itu yang terbaik untuk orang-orang sekitar kita. Nah, di mana seseorang itu suatu saat akan mencapai pencapaian ketika benar-benar seorang dalam dulunya itu dalam kondisi yang serba tidak mampu, dalam artian terasa dirinya tidak ada yang mengasihani, terasa dirinya tidak punya apapun dan mau bergerak pun sulit, bahkan sering sekali menahan nafas. Seluruh perasaan, pikiran di dalam kehidupannya, bahkan untuk yang mau dimakan pun dalam setiap hariannya, seorang harus mencari hanya dari alam di sekitarnya. Saya pernah melalui hal tersebut. Dan situ ketika kita dalam keadaan yang tidak punya apapun, kita lebih sering melatih diri kita untuk betul-betul merasakan keikhlasan kehidupan ini dan berterima kasih pada yang di atas. Setiap hari, apapun langkah, kegiatan, apapun yang kita lakukan akan kita sisipi, kita sertakan dengan doa penuh terima kasih pada yang di atas. Jadi seseorang ada yang nantinya akan dikhususkan menjadi saluran pemberitahuan oleh Tuhan untuk kehidupan kita di masa mendatang. Ada bagian saluran tersebut. Entah bisa melalui mimpi, entah bisa melalui feeling, entah bisa melalui penglihatan di masa mendatang yang memang muncul dari dalam. Itu bisa terjadi untuk siapapun. Nah, rasa itu memang luar biasa, datang dan pergi, tidak kita garang dan tidak bisa kita rencanakan. Memang rasa itu adalah bagian dari kesejatian hidup kita, dan rasa itu memang sangat luar biasa untuk hidup kita, dan perasaan itu memang dihadirkan seperti sistem yang sudah ditentukan oleh yang di atas untuk diri kita. Nah, saya nantikan rasa kesejahteraan itu akan hadir di dalam hidup kamu. Salam tetap perasaan kesejahteraan untuk kalian semua. Nah, untuk kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih pada teman-temanku, saudaraku. Apabila ada sepatah dua kata yang tidak berkenan dan kurang baik, saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komennya ya teman-teman. Salam, satukan hati dan jiwa kita.
Terima kasih. Dadah.